saya Samsul Hadi, guru Al-Quran Hadis di MAN 25. Dan pada kali ini saya akan menampilkan pembelajaran daring dengan model pembelajaran Discovery Learning. Saksikan terus video ini, jangan kemana-mana supaya tidak gagal paham. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis dengan model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan TPEC. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, saya cek dulu kehadirannya. Ini kayaknya masih ada teman-temannya yang belum isi link absen. Itu saya lihat ada 2-3 orang yang belum isi. Nanti kalian kasih tahu temannya ya, untuk mengisi itu. Aku sekalian, tema yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang berpikir positif dan optimis serta tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, melalui model pembelajaran Discovery Learning dan pendekatan TPEC, peserta didik atau kalian diharapkan mampu untuk yang pertama, melafalkan ayat-ayat dan hadis tentang sabar menghadapi ujian dan cobaan sesuai dengan ilmu tajwidnya. Kemudian yang kedua, menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan sikap orang-orang mukmin, bagaimana seharusnya sikap seorang mukmin, orang muslim di dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang tujuan yang keempat adalah kalian diharapkan mampu untuk menganalisis dan menyampaikannya dalam berbagai media dengan semangat kerjasama, toleran, kemudian responsif, optimis dan proaktif berbagai permasalahan dan mengamalkannya tentunya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Dengan KD-nya adalah menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 tentang macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 186 tentang keniscayaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari riwayat Muslim dari Suhaib tentang sikap orang-orang mukmin di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian hadis dari riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ab tentang cobaan bagi manusia. Kemudian 4.2 KD-nya 4.2 adalah menyajikan hasil analisis ayat dan hadis tentang berpikir positif, optimis dan sabar di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian, pentingnya kita mempelajari tentang materi ini, tentang subtema ini adalah, jadi ini adalah suatu tema tentang kesabaran, bagaimana sikap seseorang agar sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Berikut Pak Guru akan tampilkan gambar di samping. Kemudian ada beberapa gambar yang harus kalian perhatikan di samping nanti ya. Saya tampilkan di sini. Yang ada pertama gambar orang yang kelaparan. Kemudian ada gambar selanjutnya, kalian tentukan sendiri. Ada gambar musim kering, ada gambar orang miskin. Kemudian di gambar berikutnya Pak Guru tampilkan juga
gambar bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kemudian gunung meletus. Nah, ini tentunya dari gambar-gambar tersebut nanti kalian secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah kita bentuk bersama dari pertemuan awal dulu. Kalian akan mengkaji dan menganalisis gambar-gambar tersebut. Berikutnya kita saksikan video yang akan Pak Guru tampilkan di sini. Nanti dari video tersebut juga tentunya kalian diharapkan mampu untuk menganalisis apa saja isi yang terdapat di dalam video tersebut. Perhatikan videonya. Tubi-tubi di tanah air kita, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, hingga gempa bumi. Gempa bumi menjadi bencana yang sering terjadi, khususnya di Indonesia, di mana ribuan gunung berapi aktif berada. Biasanya, gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Dalam 1 tahun, ada sekitar 500.000 gempa yang mengguncang berbagai wilayah di bumi. Namun, dari jumlah sebanyak itu, hanya ada 100.000 gempa bumi yang bisa kita rasakan. Dan 100 gempa diantaranya benar-benar menyebabkan banyak kerusakan karena magnitudonya sangat besar. Gempa bumi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja secara tiba-tiba. Nah, setelah video tersebut kalian tonton, kemudian kalian telah perhatikan gambar-gambar tersebut, berikut Pak Guru tampilkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 di samping. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Kemudian Pak Guru tampilkan juga Quran Surah Ali Imran ayat 186 tentang keniscayaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
Kemudian nanti setelah kalian memperhatikan mulai dari foto, video, kemudian kamu tampilkan ayat-ayatnya, maka tugas kalian secara berkelompok adalah yang pertama, kalian menemukan apa saja hukum bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kemudian temukan juga hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 186. Kemudian yang kedua, temukan juga nanti pertanyaan yang kedua untuk tugas kelompoknya adalah apakah macam-macam ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana hendaknya seseorang muslim bersikap di dalam menghadapi ujian dan cobaan. Kemudian selanjutnya tugas kalian adalah menganalisa Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan Quran surat Ali Imran ayat 186. Setelah itu kalian membuat rumusan hasil diskusi kelompok itu nanti sebagai bahan diskusi, ya, sebagai bahan sebagai bahan presentasi. Kemudian kalian nanti tugasnya adalah menyajikan rumusan hasil diskusi tersebut dalam presentasi singkat. Tentunya nanti presentasi tersebut kalian buat dalam sebuah video. Nanti videonya dikirim lewat WA Pak Guru, ya. Nanti Pak Guru nilai video-video tersebut. Itu video presentasinya, dan selanjutnya setelah video itu tentunya kita akan mendapatkan masukan, saran, kritik dan lain sebagainya dari teman-teman kelompok yang lain ataupun dari Pak Guru nanti. Dan pada akhirnya nanti tentunya kita akan menyimpulkan hasil diskusi dan hasil presentasi tentang atau kita merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang dapat kita simpulkan bersama. Nah, itu saja tugasnya anak sekalian. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti langsung saja bertanya lewat WA ya Pak Guru. Baik anak-anakku sekalian, kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti langsung saja bertanya ke WA-nya Pak Guru. Dan kita akhiri pembelajaran kita dengan doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya kita akhiri pembelajaran kita ini. Sampai jumpa, dan saya sampaikan sebuah pantun. Kalau ada seumur di ladang, boleh kita menumpang madi. Kalau ada umur kita panjang, semoga kita dapat berjumpa lagi. Burung dara, burung merpati, burung beo, burung nuri. Itu semua nama-nama burung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.